warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Indonesia dari masa prakolonialisme hingga pada masa sekarang. Pendidikan merupakan proses dari transfer kebudayaan, yaitu yang meliputi dari ilmu pengetahuan, bahasa, agama, serta mata pencarian. Pendidikan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga perkembangan pendidikan di Indonesia banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya faktor perkembangan zaman, faktor dari politik, serta faktor dari kebudayaan luar. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan dari masa prakolonialisme hingga pada masa sekarang. Fase prakolonial atau disebut sebagai fase sebelum penjajahan atau masih menganut sistem kerajaan, sehingga saat itu Indonesia atau dulu disebut sebagai Nusantara menerima berbagai macam pengetahuan, kebudayaan dari luar, serta agama, sehingga berdirilah berbagai macam sistem pendidikan di Indonesia saat itu. Pendidikan terstruktur pertama kali hadir pada masa pengaruh kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Nusantara. Ciri khas pendidikan pada periode kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia yaitu yang pertama bersifat informal, karena proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal. Yang kedua, berpusat pada religi, yaitu ajaran agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga, aristokratis, di mana pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu para raja dan bangsawan. Kaum bangsawan biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anak di istana. Di samping itu juga ada yang mengutus anaknya yang pergi belajar ke guru-guru tertentu. Yang keempat, pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana untuk agama Hindu dan para biksu untuk agama Buddha. Pendidikan di zaman kerajaan Hindu dan Buddha diarahkan pada kesempurnaan pribadi, terutama lapisan atas dalam hal agama, kekebalan, dan kekuatan fisik, keterampilan, dan keahlian memainkan senjata dan menunggang kuda. Mulai berkembangnya atau maksudnya agama Islam ke Nusantara membuat sistem pendidikan saat itu berubah, yaitu lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya. Adapun lembaga pendidikan di Indonesia pada zaman penyebaran Islam antara lain yaitu pendidikan masjid, langgar, dan surau. Apa yang diajarkan di langgar merupakan pelajaran agama dasar, mulai belajar dalam huruf Arab, tapi tak jarang pula dilakukan secara langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibacakan dari kitab Al-Quran. Tujuan pendidikan dan pengajaran di langgar adalah murid dapat membaca dan lebih tepat melakukan menurut irama tertentu seluruh isi Al-Quran. Murid-murid yang belajar di langgar tidak dipungut uang sekolah. Kalaupun ada, uang sekolah yang diberikan itu tergantung kepada kerelaan orang tua murid yang dapat memberikan tanda mata berupa benda-benda atau uang. Hubungan antara murid dan guru pada umumnya berlangsung terus, walaupun murid tersebut meneruskan pendidikannya pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan pesantren. Istilah pesantren berasal dari kata pesantrian, di mana kata santri berarti murid dalam bahasa Jawa. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti penginapan. Jadi, pesantren adalah sebuah tempat untuk mengatur kehidupan. Kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adiknya. Mereka biasa disebut lurah pondok.
Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan dengan kiai dan juga Tuhan. Pelajaran utama yang diberikan adalah dogma keagamaan atau usuluddin, yaitu meliputi syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat pada fakir miskin, berpuasa pada bulan Ramadan, serta yang terakhir, pergi naik haji bagi yang mampu. Di perkembangannya, institusi tersebut meluaskan garapan, tidak sekedar mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga ikut andil dalam memberikan ajaran-ajaran pola nilai hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendidikan madrasah. Pendidikan madrasah di Indonesia merupakan peralihan dan perkembangan pendidikan Islam yang mengadopsi sistem pendidikan modern yang tetap mempertahankan beberapa pelajaran pokok Islam dan porsinya lebih banyak diajarkan. Isi kurikulum pada umumnya adalah apa yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, ditambah dengan beberapa materi pelajaran yang disebut dengan ilmu-ilmu umum. Perkembangan zaman telah membawa Nusantara memasuki suatu masa yang dalamnya terjadi interaksi dengan bangsa Eropa. Tak terkecuali yaitu pendidikan. Pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvão mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Pada permulaan 1850, didirikanlah sekolah kelas 1 yang lamanya 5 tahun. Sekolah ini disediakan pada anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja ditempatkan di kota-kota keresidenan. Konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Akibat dari penerapan politik etis, pemerintah kolonial menganggap sebagai tugas pokok di lapangan pendidikan adalah memberikan pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya. Pasca kekuasaan kolonial Belanda dan berganti menjadi pemerintahan Jepang. Pada masa Belanda, terdapat 2 jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Oleh Jepang, sistem seperti itu dihilangkan. Hanya 1 jenis sekolah rendah saja yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin Gakko. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Fokus utama pendidikan nasional ketika Indonesia lepas dari penjajahan yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat atau SR. Lama pendidikannya semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuan dari pendirian SR atau sekolah rakyat adalah selain untuk meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, tetapi juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Kurikulum di SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tanggal 19 November 1946 nomor 1153/BHG-A yang menetapkan bahwa daftar pelajaran SR di mana tekanannya adalah pelajaran bahasa berhitung. Pendidikan sekolah rakyat terdiri dari pendidikan guru, pendidikan umum yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, pendidikan kejuruan yaitu pendidikan ekonomi dan kewanitaan, pendidikan teknik, pendidikan tinggi, dan pendidikan tinggi republik.
Berikut adalah hasil dari Rencana Pendidikan Agama untuk seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951. Pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat. Daerah yang memiliki masyarakat agama yang kuat, misalnya Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 sekolah rakyat, namun dengan syarat bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas 4. Pada sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas, umum dan kejuruan, diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau walinya. Dan pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Perkembangan politik masa Orde Lama yang mempengaruhi jalannya kebijakan pendidikan nasional adalah sejak 1959. Indonesia berada di bawah gelora Manipol, Manifesti Politik USDEK, yaitu UUD 1945, Sosialisasi Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK telah menjadi dewa dalam kehidupan politik Indonesia dan juga dewa dalam bidang kehidupan lainnya termasuk bidang pendidikan. Keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 merumuskan tujuan pendidikan nasional pendidikan Indonesia sesuai dengan Manipol USDEK, yaitu tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur, spiritual maupun material, dan berjiwa Pancasila. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 3 kurikulum, diantaranya rentang tahun 1945 sampai 1968. Pada masa tersebut, siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan yang sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini, memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini, siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Kurikulum 1964 mengenai sekolah-sekolah partikelir, yaitu pemerintah mengenal warga negara dan orang asing. Bagi semua warga negara diselenggarakan pendidikan sekolah negeri menurut undang-undang dengan memperhatikan sepantasnya kepentingan-kepentingan khusus mereka, antara lain itu mengenal bahasa rumah. Bagi orang asing tidak didirikan sekolah-sekolah negeri, tetapi diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sekolah menurut kebutuhannya. Sekolah-sekolah partikelir yang mengikuti rencana pelajaran pemerintah dapat diberi subsidi menurut peraturan negeri untuk pemberian subsidi kepada sekolah partikelir. Semua sekolah partikelir harus memberikan bahasa Indonesia sekurang-kurangnya sebagai mata pelajaran, dan pemerintah akan mengawasi semua sekolah partikelir. Pada organisasi dan administrasi pendidikan, pemerintah negara kesatuan menugaskan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) sebagai organisasi yang menyelenggarakan administrasi pendidikan dan pengajaran di seluruh tanah air. Tugas utama dari Kementerian PP dan K yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah dari tingkat yang paling rendah, sekolah rakyat atau sekolah dasar, sampai ke pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Yang kedua,
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di luar sekolah bagi orang-orang dewasa. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan kebudayaan bangsa sebagai dasar pendidikan dalam dan di luar sekolah. 3. Perubahan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah dibagi-bagi atas 6 kelompok, yaitu model-model sekolah yang berasal dari masa sebelum kembali ke negara kesatuan di bekas-bekas daerah-daerah federal atau pendudukan Belanda yang pada dasarnya menurut model kolonial diubah disesuaikan dengan sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Adapun ketentuannya sebagai berikut, yaitu 1. Sekolah rakyat negeri. Semua sekolah rakyat negeri harus menjadi sekolah luar biasa dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 2. Kelas-kelas pemulihan dibuka untuk murid-murid SR yang tadinya memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. 3. Kelas-kelas pemulihan ini boleh memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dengan keterangan bahwa secepat mungkin harus dialihkan ke bahasa Indonesia. Sekolah rakyat partikelir. Yang pertama itu bersubsidi jika bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, dan kedua harus memakai rencana pelajaran SR negeri dan boleh menambah pelajaran lain dengan persetujuan dari Kementerian PP dan K. Dan tak bersubsidi jika bahasa pengantar sesukanya, bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang diwajibkan dan hak pengawas ada pada pemerintah. Dan istimewa jika bahasa pengantar adalah bahasa Belanda untuk anak-anak warga negara Belanda yang bekerja pada pemerintah Indonesia, tunjangan guru dari pemerintah berdasarkan jumlah murid, dan boleh menerima anak-anak warga negara asing. Pada tahun 1953, Departemen Agama memulai proyek mainstreaming mata pelajaran umum di madrasah, ditandai dengan pembukaan Madrasah Menengah Pertama MMP pada tahun 1996 dan Madrasah Menengah Atas MMA pada tahun 1999. Nahdlatul Wathon atau NW di Lombok, NTB memberikan sebuah proses berbeda. Sistem pendidikan NW dibagi ke dalam 3 tingkat. Pertama, tingkat Iljamiyah, yaitu tingkat pendahuluan atau persiapan. Kedua, tingkat Tahliliyah. Tingkat ini merupakan lanjutan dari Iljamiyah, karena itu anak-anak yang belajar adalah mereka yang telah belajar tingkat Iljamiyah atau yang telah lulus dari sekolah formal setingkat SD. Lama belajar sekolah ini adalah 3 tahun. 3. Tingkat Ibtidaiyah. Murid-murid yang diterima di tingkat ini adalah mereka yang lulus dari tingkat sebelumnya dengan lama pendidikan 4 tahun. Orde Baru identik dengan slogan pembangunan, sehingga pendidikan pun mengarah kepada gerakan pembangunan. Maka dari itu, banyak sekali perubahan sistem-sistem pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan formal merupakan usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, dan sistematis. Contohnya sekolah. Pendidikan informal diselenggarakan secara sengaja, tapi tidak berencana dan tidak sistematis, yaitu di luar lingkungan keluarga. Pendidikan non formal merupakan suatu usaha pendidikan yang dilakukan secara sengaja dan berencana, tetapi tidak sistematis di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Kurikulum 1908 lebih menekankan untuk sekolah dasar. Pada masa ini, siswa hanya berperan sebagai pribadi yang pasif, yaitu dengan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini, maka secara praktis kurikulum ini menekankan pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja.
kurikulum ini lebih menekankan kepada asas Pancasila, serta peran guru menjadi lebih penting. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO, yaitu Management by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, yaitu proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun tujuan tetap faktor penting. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini, siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa juga diperankan dalam pembentukan suatu pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Dalam kurikulum pendidikan kelas dasar, SD, MI, SMP, MTS, pengajar sains dan teknologi menempati peran penting untuk dipelajari anak didik meskipun tidak mengabaikan aspek yang lain. Hal ini dimungkinkan agar anak didik dapat masuki era industrialisasi abad ke-21 dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sementara berkaitan dengan isi kurikulum tingkat pendidikan menengah, setidaknya ada 3 aspek kajian dan pelajaran, yaitu pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Di samping itu, kurikulum sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambahkan mata pelajaran sesuai dengan lingkungan dan ciri khas sekolah menengah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional. Ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994 yaitu pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan, dan pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1964 bersifat populis, yaitu yang artinya memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri sesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan pendidikan Indonesia pada masa reformasi sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi yang menjadi salah satu agenda reformasi. Secara kelembagaan, pendidikan keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan. Lembaga ilmiah seperti kampus, perguruan tinggi dibebaskan dan diintervensi dan pengaruh luar. Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, serta berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan.
Pemerintah pusat menetapkan standar kompetisi dan kompetisi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian lainnya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetisi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya virus corona atau pandemi saat ini, banyak sekali masalah atau tantangan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia, yaitu misalnya learning loss dapat diartikan sebagai menurunnya kompetisi siswa yang terjadi saat pandemi, yaitu pembelajaran yang harus dilakukan dari rumah. Meskipun terkadang tugas yang diberikan cukup banyak, tetapi harus dipastikan apakah nilai yang dicapai benar-benar memberikan gambaran kompetisi dari siswa. Pembelajaran yang dilakukan secara daring mau tidak mau harus memanfaatkan bantuan teknologi untuk menunjang proses belajar, sehingga saat ini siswa dan guru diharuskan agar memahami bagaimana cara menggunakan teknologi. Pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu alasan untuk kita bisa bersama-sama melakukan upaya mengenai sejumlah persoalan genting pendidikan di Indonesia. Karena menyangkut masa depan kualitas dari pendidikan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, itu adalah penjelasan dari sistem pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.